Virgo, selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Februari. Ini timeless dan general reading, artinya timeless kapanpun kalian mendapatkan video ini. Dan message-nya resonates, artinya waktunya yang tepat buat kalian. Dan kapanpun itu, ya. Untuk general artinya ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai karena tidak ada nama kalian di sini. Dan untuk cross watcher, kalian welcome untuk join karena energinya suka ketukar. Cross watcher artinya siapapun yang berhubungan di link dengan Virgo, ya, energinya kemungkinan bisa ketukar. Jadi message-nya mungkin bisa buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, coba cek Venus, Moon, Venus sign, Moon sign, rising atau ascendant sign, juga sign kalian, juga Mars sign kalian. Kalau nggak tahu berchart kalian coba cek di box description gue, itu ada link yang kalian bisa pakai untuk cari berchart kalian. Dan kalau kalian butuh personal reading, cek juga di situ ada email gue. Gue nggak bagi-bagi nomor, jadi ditulis aja, email aja dulu. Dan ini akan gue coba sepadat mungkin, dalam arti untuk ngekat, karena kalian yang biasa ngikutin gue juga tahu durasinya gue biasanya selalu lama. Jadi gue coba untuk lebih padetin. Dan kalau memang nggak ada yang akan gue klarifikasi di sini, jadi kalau memang resonates, kalian gue undang untuk nonton selanjutnya di extended reading. Semuanya akan tertulis, cek box description gue di bawah, ya. Bagaimana caranya untuk akses ke extended reading, ya, melalui Karya Karsa, platform atau Go Creator, terserah kalian. Gue kali ini akan buka 12 kartu bulat gitu, ya, yang mana ini general, jadi nggak hanya tentang relationship, tapi juga tentang karir, women, family, ya, tentang kebiasaan kalian, relationship juga termasuk, bahkan karma juga termasuk. Oke. Langsung aja. Oh ya, gue akan juga bacain energi planet transit di bulan Februari. Dan di dalam extended reading juga apa dampak dari planet transit energi untuk Virgo. Apa yang terjadi pada Virgo di bulan Februari dengan segala energi semesta yang ada dan tersedia di bulan Februari, dampaknya apa untuk Virgo? Ace of Cups, balik ya, Bu, balik. Ini tentang bagaimana orang melihat kalian, tentang diri kalian sendiri, tentang apa yang kalian alami. Rising sign atau ascendant sign. Jadi ini khususnya untuk rising atau ascendant sign Virgo, yang mana rumah pertama adalah Virgo, ya. Tapi bisa juga dipakai untuk Sun, Venus, Moon, atau Mars. Rising atau ascendant sign itu untuk melihat apa yang terjadi ke kita secara nyata atau fisik, dan bagaimana orang melihat kita. Dan Venus itu untuk relationship, ya. Venus sign itu untuk relationship buat yang cewek. Kalau yang cowok, kalau ingin lihat relationshipnya gimana, nonton Mars sign kalian. Dan Moon sign itu untuk melihat secara emosional seseorang itu seperti apa, bagaimana dia cara berpikir, bagaimana dia bertindak, itu berdasarkan rasa. Jadi emosional atau moon sign itu penting, ya. Sedangkan sign itu untuk melihat perjalanan hidup kita secara luas, ya. Apalagi Venus, Moon, Mars, rising. Oh ya, kalau kalian terbiasa dengan nonton North Nodes itu untuk takdir kita. Oke. Di rumah kedua adalah tentang finansial untuk Virgo, ya, tentang value, etika bekerja, juga tentang material atau harta. Kalian dapat Temperance, energinya Sagittarius. Untuk mindset, pola pikir, perspektif kalian dan komunikasi, bahkan aktivitas sosial, kalian dapat King of Swords, energi Aquarius. Untuk home, family, fondasi,
dan wanita dalam hidup kalian. Five of Cups. Untuk pleasure, rumah kelima kalian, pleasure, aktualisasi diri kalian, bagaimana kalian berekspresi tentang anak-anak, juga tentang jiwa anak-anak kalian. Romance, love affairs, dapat Knight of Cups. Di keseharian kalian, kesehatan kalian, dan bagaimana kalian menganalisa, juga tentang pelayanan kalian pada orang lain. Kalian dapat Page of Swords. Relationship kalian, Six of Wands. Untuk di rumah ke-8 itu tentang seks, intimacy, tentang berbagi, partner resources, shared finance, misteri, transformasi, ya. Kalian dapat Nine of Pentacles. Oke. Untuk di rumah ke-9 tentang wisdom, filosofi, travel, foreign, spiritual, higher education, kalian dapat King of Wands. Energi Aries. Untuk karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat King of Pentacles. Energinya Capricorn. Untuk network, friendship, harapan-harapan, teknologi, juga kemanusiaan, kalian dapat Eight of Wands. Sagittarius. Untuk rumah ke-12, yaitu rumah spiritual, karma, healing, alam bawah sadar, limiting beliefs, juga ending dan closure, kalian dapat Six of Cups. Alam bawah sadar kalian, wow, Justice, energi Libra. Mungkin kalian Cups dengan Virgo Libra, atau kalian dealing dengan Libra. The World, energinya Aquarius. The Wheel of Fortune, wow, karma, energinya Jupiter. Sagittarius. Two of Swords. Death. Oke, alam bawah sadar kalian ini ada keadilan yang harus ditegakkan, ada ketidakseimbangan yang harus diperbaiki, ya. Mungkin kalian berhadapan dengan pengadilan atau pengacara, atau Libra, ini masalah tentang relationship juga, ya, yang tidak balance. Dan kemungkinan, ya, tentang healing juga, ya, secara finansial juga, ya, pekerjaan harus ada healing di situ. Mungkin kalian berurusan juga dengan Sagittarius. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. The World, ya, ini siklus sudah kelar, sudah selesai. Mungkin juga tentang World Wide Web, tentang teknologi juga, ya. Energi Aquarius, by the way, energi Aquarius itu di kebiasaan, di keseharian kalian ada yang sudah berakhir. Kalian harus membangun kebiasaan-kebiasaan baru mungkin, ya, untuk kebaikan kalian sendiri. The Wheel of Fortune, karma yang sudah berakhir, karma yang harus diakhiri. Untuk memulai apapun yang baru itu, ya, ini juga roda itu kan harus berputar, ya. Di saat kalian di atas dan kapan kalian di bawah, dan itu akan terus berputar. Segala sesuatunya itu bersifat sementara, Bo. So watch out. Energi Sagittarius ini di home and family, ya, di home and family.
Jadi kemungkinan ada rumah tangga atau keluarga yang berakhir, wanita dalam hidup kalian, ya, ada kisah yang berakhir. Karma itu sendiri mungkin, karena Jupiter ini energi Jupiter, tapi ini energinya Sagittarius juga. Tapi Jupiter lagi di Aquarius, ya, ya kalian lagi membangun kebiasaan-kebiasaan baru sih, ingin memulai sesuatu yang baru, tapi ya kalian harus ngelarin dulu yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama. Kalian harus mau berubah dulu, ya. Tapi Jupiter kan The Wheel of Fortune kan energi Jupiter. Jupiter itu dari Aquarius, tapi Jupiter itu sendiri adalah energinya si siapa namanya, Sagittarius sama Pisces. Ya di relationship kalian juga, karena ada lost and found, ada yang hilang, tapi ada juga yang baru menemukan. Two of Swords, kalian diminta untuk memilih. Death, kalau ini bukan pilihan. Energi Scorpio, mungkin di lingkungan Scorpio, ya. Tentang mindset kalian, ini nilai-nilai yang bergeser, perspektif baru, ya, pemahaman baru, cara melihat sudut pandang yang baru, juga pola pikir yang baru. Death, kalian diminta untuk reborn. Rumah pertama kalian tentang diri kalian sendiri. Kalian ingin memulai sesuatu, ada peluang cinta baru, ya. Tapi semuanya delay, semuanya terhambat dengan Ace of Cups kebalik. Ada delay. Di finansial kalian Temperance, kalian diminta untuk healing dan bersabar. Semuanya pakai proses, Bu. Apapun itu, ya, pemahaman itu pun pakai proses. Jadi mungkin semua akan cerah pada waktunya. Itu maksudnya pada waktunya itu adalah pemahaman kita sendiri, pemahaman kalian sendiri akan apapun itu, ya, yang memberikan pencerahan. Nah, kalian diminta untuk sabar pada diri kalian sendiri, ya. Itu energinya Sagittarius. Di finansial, ya. Materi, harta, ya, value, yang mana kalian kehilangan secara emosional, kalian kehilangan di home and family. Jadi mungkin rumah tangga ada yang separated, ya, karena kalian merasa emotionally lost. Jadi kalian juga healing itu. Oke, di mindset, pola pikir, juga perspektif, ada King of Swords, energi Aquarius. Saturn, Jupiter, Mercury, semua ada di Aquarius. Bahkan matahari itu sendiri ada di Aquarius. Kalian mendapatkan kesadaran-kesadaran dan pencerahan baru tampaknya, ya. Apalagi kemarin ini baru saja kita melewati ini kan, Saturn konjang Jupiter, ya, di Aquarius, ya. Buat kalian ini adalah kalian lagi ingin melihat persepsi baru di kesehari-harian, ya. Dan kalian ingin mengkomunikasikannya secara apa adanya. Terus di home and family kalian dapat Five of Cups, emotionally lost, kalian merasa kehilangan. Mungkin berkaitan dengan wanita dalam hidup kalian, ya, entah itu ibu, anak cewek, atau pasangan, atau kakak, adik, ya, bisa juga sahabat. Tapi di sini home and family sih, gitu loh. Jadi ya mungkin ada yang separated. Dan bagaimana kalian menerima keadaan itu penting, ya.
Di rumah kelima kalian, pleasure, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, kalian dapat Knight of Cups, yang mana adalah baik tingkah laku atau tindakan kalian tuh apa untuk cinta itu sendiri. Knight of Cups, Knight itu nggak kayak Page of Cups. Page of Cups dia memulai suatu, dia memberikan, menerima segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, ya, terbuka. Dia lebih ke message ya, tentang pesan-pesan cinta, SMS-an, WA-an gitu. Kalau Knight of Cups itu lebih ke tindakan. Ada yang mau ngedate mungkin, tralala. Untuk keseharian, kesehatan, dan bagaimana kalian menganalisa atau juga bagaimana men-service others. Page of Swords, kalian lagi kepo sih. Kalian lagi kepo, spying. Kalian lagi kepo, lagi mempelajari atau riset situasi, kondisi, atau juga bahkan seseorang. Nah, kalian lagi mempelajari segala sesuatunya. Di relationship kalian dapat Six of Wands. Ini pengakuan, ini juga tentang kemenangan ya, energi Leo. Mungkin kalian berhubungan dengan Leo, atau ya nostalgia, sesuatu yang ending. Karena Leo di rumah ke-12 kalian, itu tentang ending. Dan gue baca ini masih di akhir Januari, yang mana ada purnama di Leo ya, purnama di Leo akhir, yang konotasinya selalu tentang ending. Purnama itu ya, kebetulan buat Virgo itu di rumah ke-12 tentang ending, closure, karma, juga limiting beliefs, juga alam bawah sadar kalian itu penuh dengan nostalgia mungkin ya. Kalian mengaku itu, mungkin ada pengakuan akan apapun yang sudah lewat. Ada kemenangan di situ juga ya, mungkin kalian mendapatkan pengakuan dari publik, dari massa, tentang apapun yang kalian lakukan di masa lalu, sehingga karma itu tetap harus terbalas ya, akan terbalas, entah itu karma baik ataupun buruk ya. Karena di rumah ke-12 kalian ada ini nih, Six of Cups, nostalgia, memori, past life connections. Untuk rumah ke-8 tentang misteri, tentang berbagi, sharing finance, partners resources, tentang misteri itu sendiri, tentang transformasi, tentang apa lagi, sex, intimacy. Ada Nine of Pentacles. Nine of Pentacles di sini artinya jomblo, kartu single ya, juga tentang independen, mandiri, tentang self sufficient, tentang saya mampu apapun itu kondisinya. Kalian merasa mampu untuk mandiri. Di rumah ke-9 travel, foreigns, atau segala sesuatu yang berjarak, atau segala sesuatu budaya yang berbeda ya, tentang filosofi, wisdom, juga higher education. Kalian dapat King of Wands, energi Aries. Kalian yang memulai sesuatu yang baru dan juga mandiri, untuk lebih independen ya. Karena rumahnya Aries ada Nine of Pentacles. Dan untuk karir, reputasi, long term goals, juga status sosial, kalian dapat Queen of Pentacles, energinya Capricorn. Venus sama Pluto itu lagi di Capricorn ya. Tapi yang jelas kalau Capricorn itu adalah di rumah ke-5 kalian, pleasure. Tapi si Capricorn itu lagi ada, ini energinya Capricorn nih, di karir kalian. Jadi ceritanya kalian bersenang-senang. Kalian bersenang-senang untuk karir,
ya. Kalian mencoba untuk lebih nurturing, taking care of yourself gitu ya, dengan bersenang-senang dengan apapun yang kalian lagi kerjakan, kalian lagi bersenang-senang ya. Dan kalian juga waspada atau membumi sekali dengan finansial, grounded ya di segi finansial, waspada. Sedangkan di network, friendship, komunikasi, kalian dapat 8 of Wands energinya Sagittarius. Ini fast communication dan travel ya. Home and family. Sagittarius tuh di rumah keempat kalian. Emotional loss. Home, ya. Mungkin kalian akan mengkomunikasikan ya. Melayangkan pesan lewat burung-burung. Ngirim pesan ya. Fast communication atau enggak travel. Mungkin kalian mau pulang. Karena Sagittarius energinya di rumah keempat kalian, home and family. Dan di rumah ke-12, rumah karma itu sendiri, dan healing ada 6 of Cups. Kalian akan nostalgia, mengenang yang sudah lewat. Oke, Virgo, gue harap resonates ya. Kalau resonates, jangan lupa untuk komen, like, share. Gue nggak akan klarifikasi di sini. Gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading ya. Gue akan klarifikasi energinya Sagittarius, Aquarius, Leo, ya, Capricorn, Aries. Dan untuk kalian ketahuin aja secara general ya, planet transit di bulan Februari itu ada Venus masuk ke Aquarius tanggal 1 Februari meninggalkan Capricorn ya. Nah, artinya kalian akan lebih rasional dalam keseharian. Tanggal 8 Sun sama Merkuri itu konjang, dua-duanya ada di Aquarius. Dan Merkuri itu lagi retrograde. Jadi kalau kalian ingin mengambil sebuah atau suatu disiplin baru atau tanggung jawab, ya coba dicek lagi lebih detail. Jangan sampai nanti malah ruwet. Untuk tanggal 11 Februari ada New Moon di Aquarius. Jadi itu di keseharian kalian. Untuk tanggal 17 Februari Saturn square Uranus. Saturn di Aquarius dan Uranus ada di Taurus. Uranus ya, itu akan ada konflik batin sih, konflik batin ya, antara apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang kita rasa, apa yang sebenarnya kita itu enggak sejalan. Tanggal 18 Februari Matahari masuk ke Pisces. Kita masuk ke seasonnya Pisces ya. Artinya relationship kalian itu akan ada terang, akan ada pengakuan, akan ada pengakuan, ada kemenangan di situ. Ya, relationship kalian di tanggal 20 Merkuri goes direct setelah retrograde dari tanggal 30 sampai tanggal 20. Merkuri direct itu ada energi yang optimis. Dan tanggal 21 Februari Ceres masuk ke Aries. Ya, akan ada energi yang berlebih yang sebaiknya disarankan untuk disalurkan ke aktivitas-aktivitas fisik. Untuk tanggal 25 Venus masuk ke Pisces. Buat kalian Pisces itu di rumah ke-7. Supaya kalian paham aja, rumah pertama rumah kalian sendiri yaitu Virgo, rumah kedua itu
Libra, rumah ketiga itu Scorpio, and so on. Jadi kalau kalian mau ngitung sendiri silahkan. Dan tanggal 27 itu full moon di kalian, purnama di Virgo. Jadi ada bagian dari diri kalian yang kalian harus tinggalkan, yang sudah tidak sesuai lagi dengan pemahaman kalian sebagai seorang Virgo, sejati dirinya kalian. Itu ada yang harus kalian tinggalkan dan membangun versi baru. Ya. Tanggal 28 Februari itu ada Grand Earth Trine, yang mana artinya semua elemen tanah itu berkesinambungan membentuk segitiga. Ya, Virgo, Capricorn, dan Taurus segitiga. Ini semuanya tentang jati diri kalian sih. Tapi intinya Grand Earth Trine itu pembawa hoki, material achievement untuk semua. Ya. Oke, semoga berguna. Sekali lagi cek box description ya kalau emang mau lanjut ke extended reading ya. Gue akan klarifikasi Ace of Cups kebalik dan lainnya. Oke, dah.